Yes, Persib Bandung auto menang telak besok malam. Staf pelatih Manila Diger akui kehebatan Persib Bandung, sampai nekat komentar aneh sebut satu pemain ini. Apakah udah menyerah sebelum bertanding? Simak fakta lengkapnya berikut. Keputusan luar biasa AFC, perbolehkan full pemain asing 11 dalam lapangan. Persib langsung gerak cepat datangkan Danilo Luiz da Silva, pemain berpengalaman Eropa dan timnas Brazil dengan kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku usai performa statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kemenangan super haram Persija lawan Persita 4-0 jelas murni karena bantuan wasit dan PT LIP membatalkannya, jadi tuntutanku. Karena di sisi lain Sadil Ramdhani buat pernyataan jujur yang bisa bikin Jakmania ketakutan dan menangis. Kok bisa? Simak ulasannya berikut ini. Alhamdulillah, yes, mantap. Luciano Guaicochea buat pernyataan jujur begini jelang laga lawan Manila Diger besok malam. Bahkan ungkap satu rahasia kejutan besar ini. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Otto gemparkan bumi Pasundan untuk kesekian kalinya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Patricio Matricardi nekat buat pernyataan super keras dan berani jelang laga lawan Manila Diger besok. Bobotoh yang awalnya sedih mendadak bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak video sampai selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Yes, Persib Bandung auto menang telak besok malam. Staf pelatih Manila Diger akui kehebatan Persib Bandung, sampai nekat komentar aneh sebut satu pemain ini. Apakah udah menyerah sebelum bertanding? Simak fakta lengkapnya berikut. Jelang bentrok panas antara Persib Bandung vs Manila Diger FC di babak playoff AFC Champions League 2 musim 2025-2026, nama Mark Klok jadi pusat perhatian. Gelandang andalan sekaligus kapten Persib itu disebut-sebut sebagai pemain kunci yang paling diwaspadai lawan. Salah satu staf pelatih Manila Diger, Lee Haijun, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Klok. Baginya, pemain berusia 32 tahun ini bukan hanya tangguh di lini tengah, tetapi juga memiliki visi permainan yang luar biasa. Dia sangat bagus, bisa mengendalikan tempo, dan Anda tahu, pertahanan serta serangan yang memberikan kesan yang sangat baik bagi saya, ungkap Lee usai latihan tim di Stadion Esport Jabar, Arca Manit. Tapi pujian Lee tidak berhenti di situ. Ia mengakui bahwa secara keseluruhan Persib Bandung adalah tim yang sangat kuat. Bahkan ia tahu betul bahwa Maung Bandung menyandang status juara back-to-back Liga Indonesia. Ya, saya menonton banyak video pertandingan mereka. Saya pikir pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat bagus, lanjutnya. Meski datang sebagai tamu, Manila Diger tak ingin hanya sekedar lewat. Mereka datang dengan persiapan serius dan ambisi besar untuk menembus fase grup. Jadi, kami datang ke sini ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, ingin berkembang, belajar lebih banyak dari lawan, ujar Lee. Saya rasa kami punya beberapa pemain baru dan musim lalu kami bermain sangat baik. Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ajang AFC, pungkasnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Mark Klok bakal tampil menggila dan membawa Persib lolos? Atau justru Manila Diger punya kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Keputusan luar biasa AFC, perbolehkan full pemain asing 11 dalam lapangan. Persib langsung gerak cepat datangkan Danilo Luiz da Silva, pemain berpengalaman Eropa dan timnas Brazil dengan kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku usai performa statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video sampai selesai.
Setelah berpisah dengan lebih dari 10 pemain kunci, manajemen Persib kini aktif memburu pemain berpengalaman untuk memperkuat skuad, terutama di sektor pertahanan. Salah satu nama yang menarik perhatian untuk didatangkan adalah bek kanan asal Brasil, Danilo Luiz da Silva. Secara teknis dan strategis, Danilo adalah sosok yang sangat ideal untuk memperkuat lini belakang Maung Bandung, khususnya di sektor sayap kanan yang musim lalu tampil kurang maksimal. Danilo dikenal sebagai pemain bertahan dengan kualitas elit. Sepanjang karirnya, ia pernah memperkuat klub-klub papan atas Eropa seperti FC Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus, dan kini Flamengo. Tak hanya bermain sebagai bek kanan, Danilo juga memiliki kemampuan bermain di posisi bek tengah maupun gelandang bertahan, menjadikannya pemain serbaguna yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai skema permainan. Selain kemampuan teknis, Danilo juga dikenal sebagai pemimpin di lapangan. Saat membela Juventus pada musim 2023-2024, ia dipercaya sebagai kapten utama, menggantikan sosok legendaris Giorgio Chiellini. Ia menjadi pemain non-Italia pertama yang mengenakan ban kapten Bianconeri sejak tahun 1965, sebuah pencapaian yang mencerminkan betapa besarnya kepercayaan tim terhadap karakter dan mentalitas sang pemain. Secara statistik, performa Danilo sangat stabil. Meskipun sudah memasuki usia 34 tahun, ia tetap mencatatkan lebih dari 30 penampilan di semua kompetisi bersama Flamengo musim lalu, dengan kontribusi yang solid dalam hal pemulihan bola, intersepsi, dan umpan sukses. Berdasarkan data WhoScored, Danilo mencatatkan rata-rata 2,1 tackle per pertandingan, 1,8 intersepsi, dan 86% akurasi umpan, sebuah catatan impresif yang menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga lini belakang tim. Sementara itu, performa sektor kanan Persib Bandung musim lalu belum sepenuhnya memuaskan. Pemain seperti Edo Febriansah dan Henhen Herdiana sering digunakan sebagai pelapis di posisi tersebut. Namun, kontribusi ofensif maupun defensif mereka dinilai belum cukup konsisten. Edo bermain sebanyak 36 kali di berbagai posisi, namun hanya mencatatkan 1 gol tanpa assist, sementara Henhen tampil 25 kali tanpa kontribusi gol atau assist. Gimana Bobotoh? Setuju kan Danilo gabung jadi pemain asing ke-10? Tulis di kolom komentar ya! Kemenangan super haram Persija lawan Persita 4-0 jelas murni karena bantuan wasit dan PT LIP membatalkannya, jadi tuntutanku. Karena di sisi lain, Sadil Ramdhani buat pernyataan jujur yang bisa bikin Jakmania ketakutan dan menangis. Kok bisa? Simak ulasannya berikut ini. Meski baru turun di menit ke-76 menggantikan Rosenbergne Berguinho da Silva, penampilan Sadil sebagai pemain pengganti langsung menyita perhatian. Ya, debut resminya bersama Persib terlihat cukup menjanjikan. Mengenakan nomor punggung 67, Sadil mengaku sangat bersyukur bisa pulih dan menjalani laga pertamanya bersama skuad Maung Bandung. Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada sang pelatih Bojan Hodak yang telah memberinya kepercayaan, serta semua pihak yang mendukungnya selama masa pemulihan. Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. Saya berharap ke depannya bisa lebih baik dan terus mengalami peningkatan kebugaran. Tentunya saya juga ingin lebih matang lagi, baik dari segi permainan atau kebugaran fisik, kata Sadil. Tak hanya itu, pemain yang juga memperkuat tim nasional Indonesia ini penuh optimisme menyambut perjalanan panjang bersama Persib, baik di kompetisi domestik maupun ajang AFC Champions League 2. Ia berharap bisa tampil konsisten dan memberikan kontribusi besar di musim perdananya bersama Pangeran Biru. Bagaimana pendapat kamu tentang comeback Sadil? Apakah ia bisa menjadi senjata rahasia Persib musim ini? Tulis komentarmu dan beri dukungan untuk Sadil di bawah ini.
Alhamdulillah, yes, mantap! Luciano Goicoechea buat pernyataan jujur begini jelang laga lawan Manila Tiger besok malam. Bahkan ungkap satu rahasia kejutan besar ini. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung membuka langkah mereka di musim Super League 2025-2026 dengan hasil manis. Bertanding di hadapan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025 lalu, Pangeran Biru sukses mengalahkan Semen Padang dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, ini adalah sinyal positif bagi tim yang banyak dihuni wajah baru. Hal itu pun diamini oleh Luciano Goicoechea, gelandang asal Argentina yang menjadi salah satu pilar baru Persib musim ini. Kami sangat senang karena memulai liga dengan raihan 3 poin. Ini sangat penting bagi kami, kata gelandang yang akrab disapa Lucho ini. Meski begitu, Lucho tak menutup mata bahwa masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ia menyadari bahwa sebagai tim yang masih dalam proses pembentukan, evaluasi tetap dibutuhkan agar penampilan Persib bisa terus meningkat. Mungkin memang masih perlu perbaikan di beberapa hal. Kami adalah tim baru yang banyak diperkuat pemain baru, tapi kami berada di jalur yang tepat, ucapnya. Bagaimana kesan kamu terhadap permainan Persib di laga pembuka? Apakah kamu setuju dengan penilaian Lucho bahwa tim ini sudah berada di jalur yang benar? Yuk tulis komentar dan pendapatmu di bawah ini. Otto gemparkan bumi Pasundan untuk kesekian kalinya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Patricio Matricardi nekat buat pernyataan super keras dan berani jelang laga lawan Manila Tiger besok. Bobotoh yang awalnya sedih mendadak bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak video sampai selesai. Persib Bandung memulai langkah mereka di Super League 2025-26 dengan kemenangan meyakinkan. Menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025, Pangeran Biru sukses meraih 3 poin berkat kemenangan 2-0. Salah satu pemain yang turut merasakan euforia kemenangan perdana ini adalah Patricio Matricardi, bek tangguh asal Argentina. Bagi Matricardi, hasil ini sangat berarti, apalagi Persib musim ini banyak diperkuat oleh wajah-wajah baru. Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini. Ini merupakan pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mengenal satu sama lain, dan ini merupakan kemenangan yang bagus untuk pertandingan pertama, kata Matricardi. Tak hanya mengapresiasi kerja timnya, Matricardi juga memberikan kredit khusus untuk performa Semen Padang. Menurutnya, laga tersebut cukup menantang, terutama karena ini adalah pengalaman pertamanya bermain di kompetisi Indonesia. Permainannya lebih cepat, mereka banyak memainkan umpan panjang di belakang pertahanan. Mereka juga memiliki pemain yang bagus di lini depan, pemain asal Brasil yang cukup kuat. Cuacanya juga sulit dimainkan karena sangat panas, tapi ini bagus, ucapnya. Bagaimana menurut kamu penampilan Matricardi di laga debutnya? Apakah dia akan menjadi tembok kokoh Persib musim ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Punggawa Timnas Indonesia, mantan lawan Messi dan Ronaldo rasakan atmosfer luar biasa di Super League. Jordi Amat nilai Stadion JIS layak jadi kandang Timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta Jordi Amat mengakui atmosfer yang dirasakan selama Macan Kemayoran melawan Persita Tangerang luar biasa. Dia bahkan menilai Timnas Indonesia layak bermain di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS. Persija Jakarta sukses mengalahkan Persita Tangerang 4-0 dalam laga pekan pertama Super League 2025 hingga 2026 di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS Jakarta Utara, Minggu dalam kurung 10 Agustus 2025. Kemenangan ini menjadi awal yang bagus buat Persija karena memulai kompetisi dengan raihan 3 poin penuh. Persija bahkan saat ini memimpin klasemen Super League 2025 hingga 2026.
Jordi Amat yang menjalani debutnya bersama Persija Jakarta di Super League 2025 hingga 2026 pun merasakan langsung atmosfer pertandingan. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini terpesona dengan atmosfer luar biasa yang dia rasakan selama pertandingan. Pemain timnas Indonesia ini mengakui bahwa atmosfer yang diberikan supporter Persija yakni The Jackmania luar biasa. Pasalnya dari awal pertandingan hingga akhir, The Jackmania terus menyanyikan chant buat mendukung para pemain. Mantan pemain Real Betis ini jadi merasakan atmosfer apik yang dihadirkan supporter Macan Kemayoran. Mantan pemain Swansea City ini mengakui atmosfernya luar biasa mengagumkan. Mengagumkan. The Jackmania mendorong kami di sepanjang laga seperti mereka berada di belakang kami, ujar Jordi Amat kepada awak media. Dengan dukungan luar biasa ini, Jordi Amat percaya Persija bakal bisa meraih hal-hal bagus pada musim ini. Kami membutuhkan ini. Kami Persija, kami ada di Jakarta, musim ini kami akan bisa meraih hal-hal yang baik. Jadi, inilah jalannya, ucapnya. Setelah merasakan atmosfer luar biasa di JIS ini, pemain berpengalaman yang pernah menghadapi Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo itu pun menyebut bahwa timnas Indonesia layak bermain di Jakarta International Stadium JIS. Walaupun demikian, dia memberikan catatan agar para pemain timnas Indonesia bisa nyaman tampil di JIS. Menurutnya, skuad Garuda memang layak bermain di JIS karena atmosfer yang dihadirkan luar biasa. Akan tetapi dia mengakui ada hal yang harus ditingkatkan yakni masalah rumput. Pasalnya mantan pemain Johor Darul Takzim tersebut menilai rumput di JIS kurang bagus sehingga untuk pertandingan jeda internasional kurang nyaman. Selama pertandingan Persija versus Persita, Jordi merasakan ada rumput yang copot-copot. Untuk itu dia menyebut harus ada perbaikan sebelum timnas Indonesia bermain di stadion yang berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Tentu saja itu akan sangat menyenangkan. Satu hal yang perlu mereka tingkatkan adalah rumputnya, kata Jordi Amat. Rumputnya harus ditingkatkan lagi, saya tidak tahu caranya. Namun, kita perlu mencari cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas rumput, jelasnya. Sangat mudah untuk tercopot, Anda tidak tahu bagian mana yang bagus atau tidak. Jordi mengaku apabila kualitas rumput sudah meningkat, ini bisa menjadi hal bagus. Dia bahkan menilai akan sangat menyenangkan jika timnas Indonesia bisa bermain di JIS. Pasalnya, pemain bisa merasakan lebih dekat dengan supporter karena tak ada lintasan lari sehingga dukungan penuh dari penonton pun bisa dirasakan skuad Garuda. Jika kita bisa meningkatkan itu, timnas bisa bermain di sini setiap jeda internasional. Itu akan menyenangkan, tuturnya. Top Markotop semakin mendunia pemain timnas Indonesia. Gabung Crystal Palace, Mads Hilgers resmi jadi pemain termahal timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Mads Hilgers dikabarkan selangkah gabung klub Liga Inggris, Crystal Palace. Kabar itu disampaikan media Belanda Twente Insite setelah mendapatkan beberapa informasi yang dinilai kredibel. Hari ini muncul di platform X seorang jurnalis Inggris yang mengatakan Mads Hilgers dalam perjalanan menuju juara Piala FA 2024 hingga 2025 Crystal Palace, tulis Twente Insite. Media yang cukup kredibel, Groningen juga memberitakan hal yang sama. Ada banyak minat dari luar negeri dan Crystal Palace memimpin perburuan Mads Hilgers, lanjut Twente Insite. 1. Jadi pemain termahal timnas Indonesia? Jika benar gabung Crystal Palace, apakah Mads Hilgers akan menjadi pemain termahal timnas Indonesia? Status pemain termahal saat ini dipegang Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Saat dibeli Venezia dari Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025, Jay Itzes diboyong seharga 8 juta euro atau sekira 151 miliar rupiah.
Sementara saat ini harga pasaran Mees Hilgers di angka 6,5 juta euro dalam kurung 123 miliar rupiah. Andai Crystal Palace menebus Mees Hilgers dengan nominal di atas, itu berarti bek 24 tahun ini belum berstatus pemain termahal timnas Indonesia. Beda halnya jika manajemen Crystal Palace berani mengeluarkan uang di atas 8 juta euro. 2. Gantikan Mark Guehi. Rumor kepergian Mees Hilgers dari FC Twente menguat dalam 1 minggu terakhir. Manajemen FC Twente mendatangkan Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Mees Hilgers juga tidak masuk skuad saat FC Twente kalah 0-1 dari PEC Zwolle di laga pembuka Eredivisie 2025 hingga 2026 pada Minggu 10 Agustus 2025. Lantas, kehadiran Mees Hilgers di Crystal Palace untuk menggantikan siapa? Bek andalan Crystal Palace, Mark Guehi, disebut-sebut masuk radar Liverpool. Jika Mark Guehi angkat kaki, Crystal Palace tentu membutuhkan pemain pengganti. Karena itu Mees Hilgers dijadikan bidikan. Sekarang menarik menanti kelanjutan rumor di atas. Jika benar mendarat di Selhurst Park, Mees Hilgers akan menjadi pemain kedua Indonesia setelah Jordi Amat yang merasakan atmosfer Premier League.